Istilah wayang Jawa Timuran ialah konvensi pertunjukan wayang kulit di wilayah Brangwetan yang artinya di seberang timur daerah aliran Sungai Brantas yang secara geografis mengacu pada wilayah pusat pemerintahan Majapahit tempo dulu. Daerah yang dimaksudkan adalah Kabupaten Mojokerto, Jombang, Surabaya, eks-Karisidenan Malang yang meliputi Malang, Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang. Istilah Jawa Timuran ini diperkirakan muncul sesudah tahun 1965 dan semakin populer sekitar tahun 1970-an. Seiring dengan didirikannya pendidikan formal sekolah karawitan konservatori di Surabaya. Tentang istilah yang digunakan untuk menyebut seni pedalangan atau pewayangan di Jawa Timur, sebenarnya di Surabaya pada khususnya telah memiliki istilah yang telah lama populer, yaitu dengan menyebut wayang jek dong, suatu istilah yang bersumber dari bunyi kepyak, yaitu bunyi jek, yang berpadu dengan bunyi kendang bersama, yaitu berbunyi dong atau gong gede. Ada lagi yang menyebut wayang dak dong, bunyi kendang dengan bunyi gong besar yang terjadi ketika sang dalang melakukan kabyuan tangan atau berantem di awal adegan peperangan. Namun, istilah tersebut tidak bisa merata di kawasan etnis Jawa Timuran, yaitu di luar kota Surabaya. Karena sebutan tadi timbul bukan dari para seniman dalang itu sendiri, tapi dimungkinkan istilah lama itu timbul dari suara penonton. Konon, istilah ini dilansir juga oleh dalang terkenal, yaitu Ki Narto Sabdo. Dilihat dari bahan peralatan maupun pertunjukannya, secara fungsional tidak berbeda jauh dengan seni pedalangan versi daerah lain, yaitu versi Surakarta atau Solo dan Yogyakarta. Namun secara detail terdapat perbedaan baik dari seni rupa wayang, karawitan, cerita maupun penampilan yang bersifat kedaerahan. Secara teritorial, seni pedalangan Jawa Timuran dapat dibagi menjadi 4 versi kecil, yakni versi Lamongan yang pertama meliputi Kabupaten Lamongan dan sekitarnya, sering disebut dengan gaya pesisiran. Yang kedua yaitu versi Mojokertoan, meliputi Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, dan juga sekitarnya. Versi Porongan meliputi daerah Kabupaten Sidoarjo, Surabaya, dan sekitarnya. Yang terakhir adalah versi Malangan, meliputi Kabupaten Malang dan sekitarnya. Keempat versi tersebut mempunyai ciri-ciri yang berbeda, namun pembedanya sangat kecil. Kecuali versi Malangan yang terpengaruh oleh kesenian topeng Malang yang gamelannya menggunakan nada pelok. Menurut Jumiran Ratna Atmaja, ada 6 ciri khas wayang Jawa Timuran, yakni yang pertama, dalam pagelaran wayang kulit gagrag Jawa Timuran mempunyai karakteristik tersendiri dengan memiliki 4 jenis patet, yaitu patet 10, patet 8 atau 8, patet songo atau 9, dan patet serang. Sedangkan di Jawa Tengah lazim mengenal 3 patet, yaitu patet 6 atau 6, patet songo atau 9, dan patet manyuro. Yang kedua, fungsi kendang dan kecrek sebagai pengatur irama gending amat dominan. Kultur wayang Jawa Timuran dipilah dalam beberapa subkultur yang lebih khas, mengacu ke estetika etnik atau keindahan tradisi lokal, yakni subkultur Mojokertoan, Jombangan, Surabayaan, Pasuruan, dan Malangan. Yang ketiga, konversi pedalangan Jawa Timuran hanya menyajikan 2 punokawan, yakni Semar dan Bagong. Konvensi ini taat pada cerita relief Candi Jago, di mana candi tersebut ada di daerah Tumpang, Malang. Dalam cerita Kunjarakarna, punokawan hanya ada 2, yaitu Semar dan Bagong. Dalam seni tradisional yang lain, punokawan juga ada 2, yakni Banca dan Doyok. Atau dalam cerita Damarwulan hanya ada 2 juga, yakni Sabdo Palon dan Naya Kinggong. Yang keempat, dalang Jawa Timuran tidak menyajikan adegan goro-goro secara khusus, yakni munculnya Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong pada tengah
malam atau tengah permainan. Kemunculan Punakawan dalam adegan lawak disesuaikan dengan alur cerita atau lakon yang dipentaskan. Yang kelima, bahasa dan susastra pedalangan Jawa Timuran amat dominan didukung oleh bahasa Jawa dan dialek lokal Jawa Timuran. Maka muncullah bentuk sapaan Jawa Timuran, misalnya rek-arek atau riko. Yang terakhir, pada awal pertunjukan Ki Dalang mengucapkan suluk pelungan. Suluk pelungan terkait dengan doa penutup pada adegan tancep yang diucapkan Ki Dalang, yang isinya Ki Dalang memperoleh berkah dan keselamatan dalam menggelar kisah kehidupan para leluhur. Pemilih hajat semoga juga dikabulkan permohonannya. Niat yang suci atau tulus dalam selamatan yang diadakan dalam pagelaran wayang tersebut. Para pendukung pertunjukan wayang, yaitu para pengrawit, bidaya, dan sinoman, serta semua penonton selalu rahayu, selamat sesudah pementasan tersebut berakhir.